bidang pendidikan Ustaz Kadang, Habib Widianto, Ilmidia, Arul Bahar, Prastika, Apriati, Pak Yusuf di bidang pendidikan. Kemudian bidang peribadatan Mas Sobirin, Angga Prasetyo, Arasyid, Firman, Eko Sadipa, Gatot Handoko, Aswito, Emrizal, Juwardi, Woki Ika Aswan, Tri Angga Putra, Supriyadi, Yongki Iswadi. Bidang peribadatan. Mohon maaf, saya langsung sebut nama saya nanti Bapak. Yang berikutnya bidang kewanitaan Nasyati, Dinas Ratnasari, Eka Suryani, Eniati. Berikut bidang remaja masjid Kiki Ali, Elvi Marza, Yuni S. Primayadi, Muhammad Khairul Imam, Soekarno Ardi Putra. Kemudian bidang hubungan masyarakat dan lembaga Asriadi, Nursa, Yasmat, Welino, Kema, Vitono. Kemudian bidang perlengkapan Haji Ramdhani, Arvios Keluar, Evi Susanto, Bios Sarwono, Raffi Nalbi, Supriyono, hingga Bayu Wardana. Kemudian bidang pengembangan dan pemanfaatan fisik Haji Subarjo, Benny Smith, Haji Zalendra, Haji Mukhtar, Mujimi Soeharto. Kemudian bidang IT dan informasi Marco Sauhari, Robi Yulianto. Sudah pengurus yang kita buku dari kepala desa. Insyaallah tidak untuk lama lagi. Berikutnya Bapak-bapak dan Ibu, seperti yang juga sudah pernah disampaikan kepada kita masing-masingnya sudah berfungsi secara umum. Kemudian juga sudah dibicarakan, sudah ada usulan dari masing-masing bidang. Itu sudah kita tetap oleh rencana-rencana dari masing-masing bidangnya. Pada kesempatan ini mungkin seperti ada yang perlu kita sinkronkan karena ada beberapa bidang, umpamanya ini tugasnya siapa, ini bawahannya siapa, ini sehingga nanti pekerjaan itu akan terbagi habis semuanya. Tidak ada yang pun, tidak ada yang tertinggal dan terlupakan. Dan inilah pada kesempatan ini itu kita bicarakan bersama bagaimana baiknya yang menurut kita semua. Ya. Bukan menurut satu persatu dan apapun yang kita ambil keputusannya adalah keputusan bersama. Yang bukan keputusan orang per orang. Tidak, bagaimana kita bisa kompak semuanya demi kemakmuran masjid kita ini. Juga kita tidak ada niat lain, ya, kecuali untuk kemakmuran masjid kita. Memang dari ada bidang-bidangnya kan, daripada dilakukan dengan kegiatan-kegiatan seperti kelengkapan membangun masjid, umpamanya dengan dinding-dinding, kan? Tadi siapa terdengar nih? Mengerti? Ada terdengar keluar tadi? Kurang. Karena yang dan terlalu jauh dari B. Jauh. Nah, coba dekatkan. Siapa ada? Siapa ada? Jauh dekat. Bisa katakan ini. Dekatkan B yang benar itu ada ibunya itu makanya.
Ya, bisa dari ya. Berarti itu kan salah satu masukan, ya. Yang benar itu bagus itu, ya. Jadi kalau ada kekurangan-kekurangan seperti nanti lah itu kita. Jadi bapak-bapak dan ibu untuk masing-masing bidang kan sudah diusulkan pengerjaan. Ada toh pasti toh rincian rencananya toh ada. Apa perlu kita bacakan lagi? Ya. Atau ada pertanyaan-pertanyaan dulu yang harus kita katakan gitu. Kita sinkronkan semuanya. Ya. Kalau ada dipersilakan. Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, untuk judulnya pertama dari bidang pendidikan. Pendidikan apa? Hukum anak, agama, Islam. Pendidikan adalah betul Pak. Bisa pendidikan umum atau kita khusus namanya masjid, ya pendidikan agama Islam lebih tepat. Ya. Yang kedua tadi tentang bidang kewanitaan. Ini juga bagus menurut saya. Wanita kewanitaan itu selalu berimplikasi Islam. Genital. Jadi bagus perempuan. Katanya enggak kewanitaan kan enak bahasanya. Waalaikumsalam. Ya, mungkin awal dia pesan saya. Nah, kemudian terutama bidang saya tadi di bidang perlengkapan. Nah, saya melihat ini ada Pang ini dengan pemanfaatan fisik. Ya. Sementara semua perlengkapan kita itu fisik semuanya, betul fisik, kecuali ibu mesti ada fisiknya. Aspek, kemudian mesin, obat itu fisik semua. Berarti kami menyiapkan aja yang memanfaatkan atau mengoperasikannya tidak lain. Nah, kita sinkronkan ini dulu. Ya. Menurut saya dua periode kemarin kita cukup bagus ya, cukup bagus. Memang ada kendala. Nah, kenapa ini berubah? Ya, kalau itu ada kendala, gimana memang kemarin perbaiki, jangan dirombak begini. Ya. Karena dia akan semakin ini. Sementara setiap alat itu ada namanya perencanaan, pengadaan dan pembelian, pengoperasian, kemudian ada namanya perawatan atau perbaikan. Tapi siapa melakukan? Kalau kami perlengkapan, kami siapa yang alatnya? Enggak. Selesai. Siapa mengoperasikan? Siapa yang beli? Nah kalau dulu kan enggak. Namanya sarana prasarana. Dari pengadaan sampai hasilnya satu bidang. Air mulai dari pipa sampai naik ke tangki dipakai di dulu satu bidang masanya. Sekarang enggak. Kalau melihat kami pengadaan itu air ada. Kalau macet kerannya, macet pompanya, siapa yang akan menghandle? Nah makanya sudah kemarin saya tanya di media Pak, di WA itu nanti akan kembali ini. Nah saran saya nama-nama lama itu dikembalikan lama yang cukup bagus. Kalau mau ditambah silakan tambah. Kalau bidang sekarang pada bidang pengembangan, apa sih bisnis yang kita kembangkan? Tidak ada, kita tidak berbisnis di sini. Ini ibadah. Yang ada pembangunan di sini atau perluasan masih di dalam pagar ini. Ya kalau pengembangan kita ekspansi di luar. Ya di bidang apa kita? Tapi itu masih dalam pagar ini perluasan atau pembangunan. Cukup membangun sumur cukup apa bukan ya? Bidang pembangunan. Nah itu untuk pengembangan fisik yang berhubungan dengan kami ya. Maka saya bertanyakan, siapa akan mengoperasinya? Siapa akan lakukan maintenance atau perawatan? AC kan tidak rusak. Sementara harus servis, siapa yang lakukan? Siapa yang bertanggung jawab untuk schedule?
operasi masjid tidak ada kendala. Memang ada beberapa hal mungkin tidak sesuai dengan beberapa paham ya. Tapi kalau misalnya pengusul sekarang ada rencana lain, ya saya kira kisaran saya ya. Ya mungkin saya agak panjang satu lagi istilah DKM. DKM ini singkatan apa sih? Apa? Dewan Kesejahteraan Masyarakat atau Dewan Kemakmuran Masjid. Itu dua hal. Nah, sementara kita lihat sekarang kan banyak Dewan Kesejahteraan Masyarakat. Ya kan? Aktivitas kalau saya lihat di GWA itu semuanya kesejahteraan masyarakat itu tidak akan bisa ya sebelum mesti kita makmur lah. Mohon maaf sekarang kita kematian kita handle. Kalau dulu setiap RT ada kematian, uang dana kematiannya ada kan? Kalau kita andalkan dulu masjid untuk profesional kita mungkin pas-pasan. Kalau kita dengar setiap Jumat penyampaian uang masuk masjid, daripada itu paling setengah per minggu, sebulan 6 juta. Sementara untuk gaji ustaz kita, ya kan, atau gaji istri kita, semuanya sampai 5 juta. Tapi kalau ada donatur, tolong disampaikan, karena selalu baca di WA, ya kan, itu ada uang maka, alhamdulillah, saya katakan kematian ditanggung masjid. Itu sedikit OBN-nya, tidak sejuta ya. Nah, tidak ada salahnya kita bentuk sub lagi di misalnya peribadatan khusus untuk kematian. Oke kita ambil, tapi kita tidak akan dari ulang. Tidak mungkin kita mengandalkan di masjid. Soalnya masjid kita betul makmur. Nah, mungkin di daerah sana itu dalam miliaran ya per bulan berhasilnya. Kita untuk kita ya ibaratnya makan masih pas-pasan. Ya, jadi itu pertimbangan besar. Jadi mungkin di bagian peribadatan itu ada mungkin untuk dakwah masjid ya, untuk mungkin kerja ceramah, datang ceramah, dakwah. Nah, untuk kematian, dan itu lagi satu lagi, ya, satu lagi sub bidangnya yang menangani tentang kematian. Tidak ada salahnya nanti iuran. Memang kemarin itu bagus dilihat, ada donatur, tetapi di WA ada kata-kata tolong semua donasi dikumpulkan nanti kita tanggal kedua. Kesehatan miskin bukan. Walaupun tidak melihat karena minggu Jumat kemarin tidak ada pengumuman pengeluaran uang untuk kematian. Mungkin ada donatur, tapi itu juga jelas masyarakat nanti itu kan masa depan, kedepannya kita yang akan berbani. Waktu satu meninggal ditanggung. Sementara mungkin itu karena dia tidak mampu ya dibantu. Itu persoalan bantu disampaikan situ bahwa ini donatur silahkan sampaikan nama orangnya atau salah satu jemaah silahkan. Tapi jangan masjid. Kalau masjid itu ya itu tadi karena ibaratnya saya sepakat dengan orang pekan dengan pemerintah menyampaikan itu lain lagi sih ceritanya. Oh masjid itu semua berkapan sampai penggalian kuburan. Tenda beda dipakai masjidnya. Ya satu lagi itu penggalian itu jangan kemana kita melakukan untuk kemana itu tidak daerah kita. Sempat kalau di daerah Gabi orang kita yang menggali semuanya sementara sana ada orang profesional atau mata pencarian gali kubur. Kita gali sendiri tidak apa-apa. Saja besok-besok dia tidak mau ngurus mayat dari kapinya atau bahkan ya udah tapi gali sendiri aja. Rumah kita siap seluruhnya. Mereka masih muda-muda, masih punya masa depan. Untuk gimana? Bisa aja tidak sini lagi kalau bekerja. Atau kita siap menyiapkan itu. Ya, jadi disampaikan lah ya mungkin promosikan di negara sendiri. Pertimbangannya itu semuanya untuk kebaikan bersih kita. Nah tadi kalau memang DKM ini adalah Dewan Kemakmuran Masjid, tolong dibuat tujuannya, visi-misinya paling penting itu. Visi kita apa sih? Visi kita apa sih? Ya, patokan kita. Ibaratnya sekarang ketua dan wakil ketua, pilot dan kopilotnya. Kalau kompas sudah jelas, ya itu kemana-mana lagi. Jadi patok kita bersama itu. Sebagai ketua, jadi patokannya. Visi misi kita, sepakati bersama. Semoga kita sampai sini, sudah kita melakukan ini. Bisa
nggak cukup untuk masyarakat. Dan mungkin mereka dibina anak yang di pertanian, berkebun, ada orang belajar mungkin yang ahli sekolah mungkin belajar sejarah, ini masyarakat itu lebih bagus. Dalam itu, maaf dalam masalah, tapi ini ada satu bagian saya seperti Pak Ustaz kalau bagaimana dia yakin ya masalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Ramdhani yang telah menyampaikan masukan, saran dan lain sebagainya. Ini mungkin kita tanggapi dulu Bapak-bapak dan Ibu masalah tidak benar-benar masalah kebenaran. Jadi kira-kira bagaimana? Ada yang dibahas salah? Memang agak salah atau bagaimana? Atau kita ubah saja? Kurang enak. Yang pasnya kira-kira apa? Pemberdayaan perempuan atau gimana gitu. Jadi maksudnya yang ada dalam gambaran saya itu masjid kita ini ya bisa memberdayakan jamaah perempuannya. Bukan hanya majelis saling saja tidak, mungkin dari segi kesehatannya, mungkin dari segi ekonominya, itu juga gambarannya. Ya, atau bidang pemberdayaan perempuan. Ya, oke. Ya, kita nanti besok. Itu masalah apa? Oh, pendidikan. Ya, kalau pendidikan itu ya, secara umum ya, bisa agama seperti TPQ, TPA, gitu kan. Dan kalau memang memungkinkan, itu kan rencana kita, impian kita kan gitu. Tapi kalau bisa kita membuka pendidikan umum, kenapa tidak kan gitu? SDIT, SPIT dan lain sebagainya kan. Di pesantren dan lain sebagainya di sini kan. Itu pendidikan umum, pokoknya secara umum saja. Ya, bagaimana pendidikan meningkat di masjid kita ini, baik pendidikan formal atau pendidikan non formal. Yang kita sesuai dengan kemampuan kita dulu kan secara bertahap. Pokoknya yang pendidikan non formal kita seperti anak-anak tamu haji itu bidangnya itu ya. Nanti umpamanya kita buka sekolah sore, umpamanya kan itu MTA kan itu bidang pendidikan juga. Atau kalau memungkinkan, kan kenapa tidak kan? Kalau kita mau bergerak semua gitu, bergerak kita semua kenapa tidak kita buka pendidikan di pesantren, SDIT, SMPIT kan gitu. Jadi gitu Pak. Jadi kita mulailah sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita mampu bantu TPA, TPQ, alhamdulillah. Kalau nanti sudah berkembang seperti Pak Menteri kan menginginkan bahwa nanti lokal kita itu kita manfaatkan sekolah sore MTA, ya kan? Kalau kita sanggup, kenapa tidak kan gitu? Sudah berkembang lagi kita buka SDIT, kenapa tidak kan gitu? Jadi itu secara umum, ya baik agama maupun cuma kita prioritaskan yang agama dulu. Ya prioritas. Kalau umum oke kita bisa tinggi lagi ya. Iya. Tapi dalam umur kita kan 3 tahun kan? Ya. Atau 5 tahun belum mungkin saya tanahnya tak lagi rumah. Ya makanya kita impikan. Dan di sini kita cari tanah lain, ya. Dan insya Allah bapak-bapak dan ibu dalam pendidikan ini, kami keluarga juga akan mendirikan pesantren. Jadi alhamdulillah sudah mulai itu umpamanya. Kami keluarga saja, ya, patung-patungan sedikit, apalagi kita dengan yang sebanyak ini, gitu kan. Alhamdulillah insya Allah dalam waktu dekat, ya, di kalau masuk ada merah, tapi kita bukan pentas timur sana, dekat bengkel Hasan, mungkin luas sedikit. Jadi sudah mulai stagingnya, dan itu kan keluarga saja. Jadi impian bertahap. Kalau kita bisa umpamanya kan, nggak kita di sini mungkin ada tanah kosong di Rabu Wakaf deh, buka SDIT gitu.
gambaran kita. Kemudian masalah Dewan Kemakmuran ini Bapak-bapak yang ada perlengkapan dulu. Ya, ini kan gambaran pemikiran saya ketika menyusun konsep itu ya. Masalah pengembangan dan pemanfaatan fisik. Nah, di sini Pak Ramdhani dan yang kawan-kawan yang di perlengkapan itu yang pengembangan dan pemanfaatan fisik itu yang berupa fisik menempel besar, tak bergerak dia seperti bangunan masjid, membangunnya tempat duduk, dia merencanakan, ya, dia merencanakan. Setelah direncanakan ini dimanfaatkan nanti untuk apa? Dia yang memanfaatkan, kalau belum maksimal pemanfaatannya. Sementara yang kecil-kecil yang menempel berikutnya, yang menyempurnakannya itu adalah dan sarana itu mesti sudah dibangun. AC-nya itu tidak perlengkapan. Cuma berbeda nama saja. Itu AC itu tanggung jawabnya perlengkapan. Sejadah perlengkapan. Apa yang kurang-kurang? Yang setelah yang dibangun tadi bisa koordinasi saja. Ya, masih tetap perlengkapan seperti biasa. Air, speaker kita kurang jelas, kan? Atau ada kecil-kecil lain yang berupa fisik benar-benar besar. Itu juga Tripodnya terus bisa. Kalau fisik semuanya fisik semua. Ya kan? Pemanfaatan dulu mungkin salah dulu ada yang lurus. Itu juga salah itu dalam fisik. Dan pengembangan itu Bapak-bapak dan Ibu dalam gambaran saya bukan ini di sini saja yang akan kita kembangkan. Kita akan ekspansi ke luar kalau kita mau. Kalau kita memimpi juga tidak boleh kan itu. Oh, saya punya impian masjid kita ini punya pabrik sawit kan itu. Nah, kita bersama-sama kan kembangkan tuh. Punya lahan nanti di mana investasi. Ya seperti itu kan, kita usaha. Remaja kita bukakan usahanya apa kira-kira bisa untuk usaha remaja, bisa juga intinya membangun masjid. Itu Pak, memang dia mengembangkan. Jadi bukan hanya atau yang di kurang setengah hektar di sini tidak. Itu biar saya yang ketika saya menyusun konsep itu, ya. Cuman bagaimana realisasinya? Kira-kira kita sanggup tidak umpamanya juga jadi donatur kita beli kabel sawit, kalau kan kabel sawit yang sudah menghasilkan 250 juta, kan kita sudah bisa masuk tiap bulan 5 juta, 10 juta, 10 juta, 5 juta kan satu bulannya gitu. Kita cari uang 250 juta. Mana cara kita mencari semangat kan gitu. Seperti itu boleh. Insyaallah kalau kita sepakat saya uang 5 juta untuk buka kan. Ini bagian dari lebih dari itu kan itu. Atau kawan yang lain bisa juga lebih dari itu kan. Kita beri kabel sawit Pak. Bila bisa setahun ini satu alhamdulillah. Satu lagi ya. Orang saya itu dari bisa tiap tahun kan. Maaf tidak banyak bukan ya. Tapi untuk motivasi kita semua. Betul ya? Ya. Ya. Sawit itu langsung bisa. Karena gini, itu nanti sawitnya di atas nama siapa? Masjid. Ya, sekarang oke. Ya. 3 tahun berikut pengurusnya lain nanti. Masjid juga. Nah, iya kan kayak Ustaz orangnya. Kalau enggak kan jadi masalah. Enggak, insya Allah tidak. Karena beberapa tempat Pak, itu ya masjidnya punya kebun. Ya punya kebun ya investasi. Di Jawa punya sawah gitu kan. Insya Allah tidak. Kan kita ada suratnya. Keluarkan biaya sebenarnya sisanya masuk kas, gitu kan? Bisa. Para remaja itu udah masjid punya kebun mungkin belum ada masjid, ya, punya kebun ya. Jadi itu rencana kita. Mungkin bisa 1 atau 2 kambing selama periode pengurusan kita ini, kan gitu. Jadi ekspansi Pak keluar ya. Kalau kemarin ada mungkin mau buka cucian, apa usaha-usaha yang bisa. Jadi dan secara hukumnya juga dalam
gambaran saya ketika menyusun itu memang masjid kita ini kita rencanakan adalah memakmurkan masyarakat jauh khususnya jemaah kita. Memang seperti itu Pak. Kalau ada yang sakit kita bantu, kita ada sesuatu kan itu. Kalau ada yang meninggal itu saya kemarin bagi yang tidak mampu masjid penyediaan. Makanya kita siapkan kafannya, sarungnya dan hal-hal yang lain dibutuhkan masuk penggaliannya. Kita yang siapkan bagi yang tidak mampu. Itu kita siapkan satu atau dua stoknya. Itu memang sumber kemakmuran. Jadi itu kan ya Pak ya. Jadi yang susah-susah ekonominya gimana dari masjid ini bisa bantu. Kemarin dari WA itu tidak ada kata tidak mampu. Jadi semua apa dikumpulkan ketua tangan tangan pencarian uangnya. Tidak. Orang yang baca itu kan seakan-akan ada semua warga. Nah itu efeknya nanti kan tidak bagus. Jadi waktu yang kita kemarin kan khusus bagi yang tidak mampu itu akan dihadiahkan oleh masjid. Sampai jadi akan dihadiahkan oleh masjid. Ya. Itu bagus ya. Tapi kalau orang yang mampu pun ya kenapa tidak? Kan karena memang sudah rasul seperti itu. Ya, kalau ada orang yang meninggal itu ya, disuruh oleh Rasul bantu kasih makanan. Jadi tidak memberatkan orang yang meninggal itu kan. Itu konsep kita Pak. Memang seperti itu. Ya. Jadi kita ingin seperti umpamanya masjid-masjid yang viral itu kan, seperti masjid yang di Jogja atau Jokoria ya, semua apa itu makmur itu jemaahnya. Itu kita impian kita. Dari segi ekonomi kita berdayakan, pendidikan kita berdayakan dari masjid kita ini. Kesejahteraannya dari segala segi itu memang impian kita bersama-sama kita. Sesuai kemampuan kita. Ya, kalau mampu ya benar. Kita berusaha. Itu saya. Kemudian masalah penggalian kubur, kemarin saya dapat informasi itu dari apa yang di Gading itu, kalau untuk kaplingan katanya, cuman bayarnya kalau mau menggali sendiri boleh, cuman bayar aja untuk kuburnya 50.000, nah itu aja. Nah, maka kita juga persiapkan. Apa? Gali kubur Pak. Kalau kita keroyok baru gratis, apa? Boleh. Nah, itu boleh itu Pak. Makanya sangat besar sekali Pak. Makanya kita mempersiapkan diri, itu Pak. Mempersiapkan diri itu konsep kami itu. Kalau bukan memaksa ya, kalau keluarga itu lagi yang tidak mampu kan, maka pengurus masjid siap begitu. Tapi kalau mereka yang mampu silakan bayar banyak begitu. Kalau bayar bisa kita bantu cuma itu Pak. Seperti itu. Tapi bagi yang tidak mampu kita masjid siap. Petugas yang kembali, banyak khusus dari pedagang itu biasanya kita untuk Pak Vito, orang-orang yang biasa memang sudah berkecimpung selama ini di bidang itu, kita masuk jadi mereka siap. Mereka mampu, kalau mau mengadakan itu, orang yang pesankan kabinet siap. Itu konsepnya. Kalau yang mampu itu dibayar. Karena tadi mau Pak kita tidak salah. Itu sudah dikoordinasikan. Informasi saya seperti itu yang saya dapat. Saya untuk kabinet yang diganti itu boleh mengambil sendiri. Bukan harus orang non bayar 50 aja. Untuk buka kuburan istilahnya. Ya, buka bumi, buka tanah, itu aja. Ya, yang biasa menggali itu ya, siapa? Bang Ali ya itu ya. Nah, itu ya. Kira-kira cukup dengan penjelasan saya ini kira-kira Pak. Jadi insyaallah itu sudah ada Pak. Terus sudah dikoordinasikan. Izin ketua. Ya. Izin boleh. Boleh. Kursi ini anggota dewan ya. Kursi. Anggota dewan Mas instruksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat saya titipkan yang kedua, mungkin saya maaf yang
Mungkin kalau sudah berapa nanti cut aja saya. Mungkin kita lebih mengerucut. Kalau kita nanti coba ini terus sampai besok nggak kelar-kelar. Maksud saya, tapi kalau sudah disampaikan kemarin ikat saja saya. Saya pilihnya keputusan sekarang dengan ketua Pak Supriyadi, dengan strukturnya program. Jadi ini harusnya akan ada program yang kita ceritakan. Kalau kita biasa kita ini kan sama saja sebetulnya, cuma di pemerintah dengan masjid, tapi rasa saya turunnya itu sama. Jadi pemerintah, ketua masjid, pengurus harus ada program jangka menengah, jangka pendek, dan itu program prioritas. Apa sih program kita atau pengurusan yang sekarang 3 tahun ke depannya? Itu dulu tujuannya apa yang akan kita utamakan dulu, kita prioritaskan dulu. Semua program pasti bagus, pasti ingin semua kita berbuat, apalagi ini di masjid saya sepakat dengan Pak Haji Ramdhani tadi, kita di sini mencari aman, beribadah dengan segala yang kita punya, yang bisa dengan materi dengan pikiran dengan tenaga. Jadi untuk ini semua tentu kita harus juga kepengurusan ini tentu juga harus tegas. Target kita untuk 3 tahun ini, 3 tahun kita ya, ini loh prioritasnya. Nah itu dia. Oh kita tahun ini mungkin prioritasnya kemakmuran. Kita bahas kemakmurannya aja. Jadi kalau RBTB, maksud saya RBTB itu yang ini, yang itu kecil-kecil itu rasa saya itu mengikut saja Pak. Nah, jadi macam tadi sampaikan, kita mau target kita pengurusan ini harus ada kebun. Bagaimana kebun ini kita adakan? Itu fokusnya begitu. Kita tahun ini harapan kita mau bangun masjid ini seindah mungkin. Itu fokusnya. Nah itu dia. Jadi apa program sih? Kita untuk pengembangan, apa yang mau kita kembangkan? Itu prioritasnya apa sih? Ada tadi madrasah ya. Kalau madrasah itu madrasah kita fokuskan. Karena kita keterbatasan dana. Karena itu lagi saya setuju Pak Ramdhani, karena dana kita itu terbatas. Artinya tidak flat ya. Ini kita setahun ini 200 juta mungkin, bisa lebih bisa kurang. Nah, jadi memang kita harus fokus satu atau 2 atau 3 program kita kejar tahun ini. Kemakmuran, ayo kita cerita kemakmuran. Jangan cerita gali kubur. Gak masuk hanya Pak. Gali kubur itu nanti kita hitung setelah program masjid ini berjalan. Nanti itu saya bilang RBTP itu. Karena nggak ada yang pasti. Masjid bisa menanggung itu. Saya paham dia masuk Pak Supriyadi dan itu kita keluarganya bisa. Saya paham. Tetapi ini kan kebersamaan. Kita di sini di dalam ini kebersamaan. Kita ingin juga. Kepingin juga kita. Ganggu kubur di mana-mana kita mau juga menyumbang. Tapi kemana? Itu. Jadi fokus. Kita tahun ini kita gali kubur free semua. Ayo, di mana dia dana? Kita fokuskan. Fokus kita di situ programnya. Nah, begitu. Jadi nggak melintir-melintir ya. Ini kesana ini bisa bingung. Di semua program pasti bagus dong. Ya kan? Kita harus ada faksi di luar. Bagus. Tapi harus fokus. Bukan spasinya keluar nih tahun pertama ini kita beli lahan sawit, ayo kita pikirkan sama-sama 1 tahun ini dari mana dananya.
Ya mungkin itu kalau yang saya bakal kalau sudah dibincang itu ya masalah silakan. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Penasehat. Jadi begini Pak. Jadi apa kegiatan kita ini pertama untuk pembentukan lurus. Setelah pembentukan lurus, kita sampaikan tugas description job description bidang masing-masing. Ya, itu yang saya maksud tadi Pak. Ya, jadi itu yang saya maksud. Ya. Kalau kita fokus, misalnya bidang perbatasan, kita khusus ke bidang perbatasan itu. Ya. Ya. Jadi sudah. Jadi sudah disampaikan contoh ya. Bidang pendidikan. Satu, bertanggung jawab atas berlangsungnya kegiatan pendidikan, baik yang bersifat rutin maupun insidental, seperti kursus, silat, pelatihan, peringatan hari yang besar Islam, maupun pendidikan yang permanen dan formal seperti mendirikan dan mengelola pendidikan berupa TPA, TPG, sekolah atau perguruan tinggi. Paham saya Pak, maksud saya. Jadi dari yang umum ini kita lemparkan kepada masing-masing bidang, suruh menyusun apa kegiatan-kegiatan dan itu sudah disusun. Contoh, dan disusun dong oleh bidang masing-masing sudah dirumuskan dalam visi. Ada disampaikan juga dari yang usulan-usulan itu, itu sudah ini skala prioritas, ini jangka panjang, ini jangka pendek, itu sudah. Ya apa ya maksud saya mau dengar apa sih prioritas gitu. Ya prioritas itu apa? Jadi itu yang kita fokuskan. Gitu. Maksud saya itu memang sudah diusulkan nih dengan sub-bidang-bidang. Betul. Benar, itu kan di bawah. Sekarang yang kita fokuskan keterbatasan kita kan ada Pak. Ya, jadi kita fokus misalnya bidang peribadatan itu saja. Bidang peribadatan kita harus tahun ini bidang peribadatan dengan DKM. Kita fokuskan situ dulu. Yang lain tuh ikut. Mungkin tahun kedua bidang pembangunan begitu. Jadi ada dia perkembangannya. Tapi kalau semua mau dikabur, ada tahapan. Jadi kalau semua kita kabur itu kata Pak Ramdhani tadi keterbatasan data kita. Jadi dari butiran program, nanti kita dipilih Pak. Ini prioritas, ini jangka pendek, ini jangka panjang, ini non prioritas. Itu kita pilih-pilih lagi. Jadi kemarin itu bidang-bidang sudah sidang ya. Setelah sidang bidang-bidang itu disampaikan secara paripurna. Itu kemarin itu Pak. Jadi sudah disusun oleh masing-masing bidang ini. Jadi malam ini kita masih mengumpulkan. Mungkin menatangkan lagi. Nanti umpamanya bidang peribadatan dengan bidang pembangunan tadi, itu kan katanya siapa upah tinggi nanti yang akan kita satukan. Jadi bidang peribadatan dia ada nyusun program tuh, ya mau umpamanya setiap malam Jumat kita edukasi, kita juga santai kita sendiri dengan penyelenggaraan jenazah, kan susun oleh program peribadatan. Nanti kalau ada keluarga yang meninggal, masalah bulan atau hobi, kemudian masalah pengukuran itu sudah ada mereka sepakati. Paham saya Pak. Maksudnya itu saya kalau saya sampaikan kalau di bidang sini kalau kami itu komisi-komisi Pak. Ya, dinas itu, ya dinas itu menyampaikan ke Pak Bupatinya. Ya. Kalau kami ke ketua kami lah. Ya. Ini loh program kami Pak. Ya. Tetapi ketua pengurus inti itu sudah ada program prioritas yang akan dijalankan. Itu yang maksud saya. Apa sih program prioritas ketua sekarang dengan jajarannya itu? Kalau ini kan usulan tadi Pak. Usulan. Kalau kami reses dulu, ya reses kita tahu semua aspirasinya kan, kita sampaikan. Nanti baru dari apanya, ini loh prioritas itu maksud saya. Sekarang ini sudah pemantangan sebenarnya, karena masing-masing bidang itu kemarin sudah mengusulkan program. Sekarang mematangkan karena ada terlalu sedikit antara pengembangan fisik dengan
Siap. Oke. Mungkin wakil sekretaris sudah menambahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak-bapak, Pak Penasehat, para koordinator, Bapak koordinator, beserta anggota. Sebenarnya untuk pada malam hari ini mudah kita sudah sampaikan beberapa mungkin ada kendala. Mungkin bapak-bapak yang hadir di sini, kalau kami berharap dapat menyampaikan pesan-pesan kepada anggota ataupun koordinator yang hadir. Topik kita pada malam hari ini itu sosialisasi struktur dan sistem kerja. Jadi memang kita seperti sudah menyampaikan, mungkin bapak-bapak sudah tahu juga mengenai job desk-nya itu seperti apa. Apabila misalnya ada keraguan, itu bisa bertanya sesuai dengan bidangnya apa. Termasuk masalah sistem kerja yang perlu disampaikan di sini. Mungkin saya coba langsung bahas saja ya Pak. Sistem kerja yang DKM Masjidil Ulum periode 2024-2027 pengurus ini dia berkoordinasi hanya melalui koordinator. Jadi pengurus tidak dapat masuk ke anggota. Dari koordinator itulah berkoordinasi dengan anggota. Termasuk Pak, segala sesuatu kegiatan koordinator mengetahui. Jadi itulah mungkin sistem yang mau coba kita bangun di situ Pak, agar tidak terlampau ya Pak. Kami mungkin di kepengurusan inti juga tidak dapat main sembrono Pak, main masuk saja ke anggota. Jadi ini pola yang kita buat apabila dalam misalnya satu bidang misalnya kelengkapan ada permasalahan, misalnya ada perselingkuhan dari masyarakat. Saya mungkin di masjid di bidang sekretaris pendapat aduan. Saya tidak bisa menanggapi secara langsung. Saya berkoordinasi dulu dengan Pak Koordinator Kelengkapan Pak Haji Ramdhani. Betul tidak itu? Nah itu nanti Pak Haji Ramdhani koordinasi dengan misalnya rekan-rekan di bawah. Nah jadi masalah itu putus ya Pak. Nah itu yang mau coba dibangun. Dikarenakan DKM Masjid Jawa Timur Masjid ini Pak, kita ini kan satu payung. Harapannya apapun program yang kita buat, nah ini tidak lagi menjadi masyarakat menanggapi ini personel perorangan, bukan lagi menjadi program perorangan. Ini program Pak Mujimin, ini program Pak Setiadi, atau mungkin masalah yang kubur ini penggantian programnya Pak Ali, tidak seperti itu ya Pak. Atau ibu pengajian programnya Ibu Asyanti. Jadi setiap program yang ada ini dia satu Pak, program pengurus masjid dulu. Nah jadi kita kenapa sistem ini kita buat? Nah, jadi apabila ini ada misalnya dari pengurus kita sendiri misalnya menjelang program yang ada, jadi lucu ya jadinya Pak. Makanya ini kita lakukan. Nah, jadi yang kita sampaikan ini supaya tidak ada lagi yang namanya misalnya bidang kelengkapan segar sama Pak Ramdhani. Karena segar sama Pak Ramdhani ngomongnya sama Pak Adilan Sori. Nah, caranya kayak gitu dia sekarang Pak. Karena Pak Koordinator memang harus mengetahui
Bekerja. Kita cara kerjanya, ini kan sudah disampaikan nih struktur perusahaan cara kerjanya itu kamu gali-gali kubur, ya kan? Ada yang meninggal tidak mampu dari mana posnya, itu harus paham juga. Ini juga saya sampaikan. Itu posnya dari mana? Masjid, oke masjid dari mana? Karena ini semua kan pertanggungjawaban kita harus jelas. Begitu maksudnya. Kalau cerita koordinator ke anggotanya itu, ya itu dan sini dibahas. Ya, jadi kalau saya sini Pak. Jadi itu yang pertama dulu mungkin bapak-bapak yang sama-sama harus ketahui. Gitu. Jadi ketika sudah bapak-bapak di sini mengerti, jadi enak kita Pak. Termasuk yang disampaikan Pak Supriyadi, visi kita kan menjadikan masjid ramah musafir. Nah, itu kan visi besarnya. Dan kenapa timbul berbagai macam program ini, yaitu penunjang untuk terkait dana. Kalau yang saya rasakan sama saya berkecimpung di masjid Rasul yang dari kecil sampai besar, masih ada ruang-ruang yang belum kita masuki. Dan kenapa ruang itu belum bisa dimasuki? Karena belum ada kepercayaan secara penuh. Contoh, zakat mal Pak. Mungkin di mana nanti yang megang saya nggak tahu ini ya. Zakat mal itu Pak belum, kalau mungkin kita mau jujur banyak Pak. Cuma tersentuh nggak? Belum. Donatur yang lain juga banyak Pak. Cuma tersentuh nggak? Misalnya berapa persentasinya yang bisa pengurus masjid sentuh? Belum banyak Pak. Nah jadi program-program sosial yang kita turunkan kepada masyarakat itu harapannya dapat menyentuh di masyarakat supaya lebih merasa lagi Pak memiliki masjid, lebih apalagi interaksinya lebih terjadi lagi Pak. Kita kan kalau mau kemakmuran masjid ini kan belum bisa sampai ke belakang Pak. Dan masuk kita berada di sini dikarenakan sistem itu sudah ada, memang harapannya dari masing-masing bidang di situ kan ada beberapa anggota. Nah, di sini kita fungsinya apa? Job description-nya itu sudah ada. Jadi kami harap bahwa Bapak bisa pelajari. Dikarenakan bagaimana jadi koordinator ini bisa memberikan tugasnya. Misalnya untuk bidang ini tadi peribadatan yang sudah berjalan, koordinator memberikan tugas kepada Pak Kantor, Pak Kopi, bertanggung jawab kepada ambulan sebagai pelayan masyarakat untuk gerak cepatnya. Nah, termasuk di ukuran, di kapan dan segala macamnya. Mungkin di bagian perlengkapan begitu juga, atau di badan pas yang persatuan langsung dengan masyarakat itu dan pemuda. Nah, jadi harapan kita kedepannya bidang-bidang koordinator bidang ini dapat membagi tugas dari anggotanya. Misalnya tugas kebersihan kita ini programnya ke siapa? Apakah misalnya di bidang perlengkapan? Kalau misalnya di bidang perlengkapan, bagaimana ada gajinya? Misalnya aturan mainnya gimana gitu? Evaluasinya bagaimana? Masa kita harus mau harapan kita bulan lalu tanggal 1 gajian. Nah itu kenapa kita bagi pos di situ supaya apa tidak dikoordinir langsung dengan ketua, memang misalnya bisa memberikan masukan. Nah seperti itu, termasuk mungkin di bidang-bidang lain gitu. Karena kalau misalnya setelah kita pelajari, ketika misalnya Pak, kalau misalnya dipegang misalnya dengan satu orang atau 10 orang, ini hasilnya kurang maksimal. Sementara kita berkeinginan masjid ini makmur. Nah jadi memang porsinya itu harus ada ya. Masing-masing kita tuh kalau harapan kita punya
punya tanggung jawab. Nah seperti itu tadi, supaya pelayanan kita kepada umat, kepada masyarakat itu dapat dari yang tidak melanggar rezekinya ke masjid mau ke masjid, dari yang kegiatannya itu negatif menjadi positif. Nah itu yang kita kejar sebenarnya Pak. Mungkin konsep yang kita buat dengan seperti tadi kemakmuran masjid tamu musafir tadi. Nah jadi untuk malam hari ini sebenarnya ya kita mungkin sosialisasi, coba Bapak sudah tahu. Ya itu tadi ketika misalnya ada yang bersifatnya itu tukang tinggi, mungkin itu bisa dipaskan. Jadi kalau sudah dipaskan, mungkin bidang koordinator dapat menempatkan posisi anggota di pekerjaannya. Contoh misalnya kalau mungkin saya untuk kelengkapan untuk kelengkapan ini mungkin materi kan, untuk meja-meja, untuk mungkin keperluan perbelanjaan barang misalnya kan bisa Mas Yuda. Kalau untuk servis mungkin bisa Bang Bios. Nah itu gambarannya beberapa. Sama mungkin untuk bidang-bidang yang lain. Supaya ada berbagai tugas. Terima kasih Pak. Jadi setelah lagi jadi intinya masing-masing bidang itu ya sudah disusun program seperti bidang pembangunan, contohnya dia mau dari masyarakat, dari tiap kita, dan jasa pajak, rumah kita, itu dan pajak, ya, mana nanti kita pikirkan bersama-sama kan itu. Oke yang lain-lainnya sesuai kemampuan, ada bidang pembangunan kerjakan, akan dulu. Jadi rincian supaya sudah disusun berbidang. Jadi sekarang ini kita maunya tadi memang tadi tidak saya bacakan sudah berbarkan di 1, 2, 3, 4 ya. Mensinkronkan saja lagi karena kita sudah menyusun program-program masing-masing. Jadi intinya kalau pada ibu memang dalam gambaran saya memang masjid kita ini adalah sumber kemakmuran baik rohani maupun jasmani, sejahtera lahir dan batin. Nah, itu bukan hanya untuk sholat saja, tidak. Itu bagaimana kita bisa mengembangkan juga ekonomi, pemberdayaan ekonomi umat. Itu ya, sejahtera, senang di pengurus masjidnya, semuanya bukannya bisa bantunya. Kan itu tuh rencana kita, sejahtera masjid kita yang ada susah makan, bagaimana nanti bisa dia makan. Yang kemarin pembelajaran kaki aja, ayah di masjid, bagaimana di lainnya kan masjid punya rumah mobil kan, jemaahnya dijemput kan gitu, jadi impian kita, ya. Nah, termasuk yang bagaimana makmurnya lah, intinya makmur masjid kita itu aja, ya, inti kita. Ya Pak ya, jadi ini memang sudah dirinci ya, masing-masingnya juga nanti. Dan pada itu sudah saya bilang juga ini skala prioritas, jangka pendek, jangka panjang, bahkan suruh susun anggarannya. Oke anggaran Pak, anggaran Pak kepadatan ini, contohnya ini pendidikan ini butuh dana sekian. Itu baru suruh tuh riba aja gitu, suruh susun anggaran langsung jangka pendek, jangka panjang. Itu pembangunan juga sudah disusun, ya, daripada kan disusun. Ya, maksud saya begini Pak. Ya. Menyusun anggaran itu kan berarti masjid kita sudah punya anggaran stok yang ada. Gitu. Karena kalau orang juga mengusulkan anggaran dan yang juga nggak ada kan, ya juga cerita saja. Ya. Maksud saya itu tadi kalaupun itu dibikin anggaran, maksud saya mana sih yang mau dengan anggaran yang ada? Ya, yang kecil-kecil dulu, yang kecil-kecil, sesuai kemampuan. Itu yang saya maksudkan tadi. Ya. Seperti kemarin mau coba bidang pendidikan mengaktifkan masjid kita, gedung kita itu, kami butuh meja sekian, kursi sekian, biaya sekian, itu sudah bisa. Ya, bidang peribadatan untuk persiapan kita, kami butuh cabut, butuh parang, butuh bilah, butuh ketapan.
ya itu udah disusun ya. Jadi nanti ada jemaah kita, masyarakat kita yang meninggal, yang ekonominya sulit, siap masjid mengkafernya semuanya, masuk tiga-tiganya itu, pokoknya lengkap semua kita siapkan masjid. Itu tadi. Mungkin ada lagi Bapak Ibu, ya silakan bisa ada di dalam pendidikan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wasallam. Terima kasih waktu kepada saya malam hari ini. Saya ingin mengusulkan supaya masjid kita lebih makmur. Nampaknya kalau saya lihat contoh anak ngaji. Anak ngaji ini nampaknya apakah dia masuk ngaji ini melalui orang tua atau apa mereka sendiri. Kalau memang mampu masjid itu, kalau memang orang tua yang masuk ngaji anak, harus orang tuanya ngantar ke masjid. Kedua, seandainya ada acara ininya seperti ngaji anak-anak itu, bisa orang tuanya diundang. Jadi orang tuanya diundang supaya tahu anaknya itu ngaji atau tidaknya. Jadi namun saya ngaji ini istilah nggak apa gitu, istilah jadi kalau sudah ngaji pulang sholat enggak. Nah, jadi bagus gitu kita terapkan gitu. Dan kita kan ustaznya atau ustazanya, nampak ustazanya udah ngajar pulang gitu. Jadi bagaimana mencontoh cara muridnya gitu. Itu nampak saya. Kedua, kalau ada apa kegiatan ininya, itu istilah diangkat orang tuanya gitu. Nah, istilah diundang orang tuanya, sekali-sekali orang tuanya diundang supaya anaknya itu ngaji atau tidaknya kan. Atau supaya meramaikan masjid, ada misalnya ada perlombaan, orang tuanya mungkin betapa ramai gitu. Nah, itu nampaknya saya. Kedua, kalau ada apanya misalnya kegiatan-kegiatan ininya itu harus ada kefokusan. Misalnya ada sekarang ini nampak saya anak-anak ngaji itu ya siapa lagi sekarang kan ada perlombaan itu di musabaqah besok kan. Tidak ada anggota kita di sini yang diutus gitu. Nah, kasihan kita gitu kan. Tapi di masjid-masjid lain ada gitu. Nah, kayak Mutakin udah ada tuh saya siap itu kan tampil. Di Ar-Rahman ada ikut lomba itu. Di sini nggak ada gitu. Nah, jadi kita ngaji terus sini kan. Jadi kurang apa gitu. Terima kasih. Nampaknya tidak beribadatan, sudah nampak celah-celahnya. Program kerja dia. Jadi memang itulah program kerjanya bidang pendidikan. Anak-anak itu loh, gimana nih sistem anak-anak ini? Dapat aja ini mohon ini ya kepada bidang pendidikan. Karena kan ibu itu mengaji, siapa mengaji dan lain sebagainya kan, dan juga. Jadi ini nampak nih sudah ada di bahan-bahan bidang pendidikan ini. Jadi mohon itu dapat laksanakan Ustaz. Kalau perlu bagi orang tuanya itu memenangi bidang pendidikan. Ya, anak-anak saudara itu bidang pendidikan. Jadi sudah nampak itu celahnya kerjaan bidang pendidikan itu. Dapat terpaham. Ya, tinggal eksekusi lagi. Ya, itu tugasnya bidang pendidikan. Gimana pendidikan anak yang sedikit itu bisa ramai nanti. Ya, kalau ada lomba-lombaan ya. Itu gimana caranya? Bidang pendidikan. Apa kiat-kiat bidang pendidikan? Ya, ini kan cuma berapa nih karena bidang pendidikan kan? Ya. Dananya kita sepakat kemarin itu sumbernya 1,2 juta. Masjid satu dana masjid dicukupi dana anak yatim yang mungkin kita pindahkan. Tapi kalau dana yang lain selagi masjid bisa mengcover, apa? Kalau perlu dana kita ini saya dapat 0 saldo kita Pak. 0. Nah, habiskan jangan ditumpuk-tumpuk waktu itu. Enggak. Jadi untuk pendidikan dari orang ini mau masjid. Ya, ini orang miskin yang susah, bantu pakai masjid. 0 kan saldo kita. Jangan ratusan juta. Nanti disimpan di BDM mengatakan
juga dimanfaatkan kan bisa Pak ya. Itu diseleksi dulu kan sama kita. Kayaknya masing-masing itu unsur program kita Pak ya. Jadi mau kita nolkan, itu menurunkan. Nanti cari lagi setelah itu uangnya bersama-sama. Itu ya. Ada yang lain kira-kira yang bagian humas. Humas ini kalau ada berita-berita yang negatif itu jawab ya. Nah, ya untuk mempositifkan, mengklirkan permasalahan. Baik kepada anggota tentu tentang lembaga dan humas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Masjid, yang kami hormati Bapak Ustaz, alhamdulillah istimewa kita hadir Bapak Andi dan Story dan bapak-bapak dan bapak-bapak yang lainnya. Kami dari Humas. Selama ini saya pribadi sebelumnya di Baginda. Sekarang berada di lingkungan Humas. Yang kata Ustaz tadi, ketua tadi, tanggung jawab yang negatif itu. Memang sebelum sampai ke sana saya menanggapi sedikit mengenai kegiatan-kegiatan ya, gaya sekarang dari kepemimpinan Pak Edi Supriyadi dengan tim semua termasuk saya di sana. Alhamdulillah sudah melakukan inovasi baru, itu bagus. Pulang saya pribadi dengan semua bidang yang ada itu bergerak. Dalam kata awalnya sudah nampak bergerak, apakah itu pendidikan, apakah itu peribadatan, apakah itu ya pemberdayaan perempuan segala macamnya lah. Alhamdulillah ini suasana baru gitu. Saya sendiri pribadi sukses. Jadi saya mendukung semua yang telah diperbuat oleh Pak Ketua dengan segala tim. Apalagi sekarang ini muda dengan pemuda dan Pak Ustadz masuk tua, masuk Surabaya ya. Alhamdulillah bersyukur dan itu. Hanya di sini selaku Humas, saya sebagai anggota Humas dari saat ini Mas Pak Koordinatornya dan Pak Adi dan tim berhalangan itu. Saya cuma mengingatkan kepada rekan kita dalam membuat sebuah kegiatan namanya hati-hati dalam kata gebrakan yang kita buat di sini jangan terlepas dari yang namanya kita ini organisasi masjid. Jangan terkesan nanti orang menilai kegiatan-kegiatan itu jangan sampai terkesan buat gitu. Tapi selama ini saya tengok bagus ya, untuk kegiatan masyarakat apa ini menamakan dari pemuda masjid atau remaja masjid ini pemuda cocok di remaja yang persatu ya pemuda. Ini saya bersyukur ini kalau bisa kita pertahankan itu ada jaga-jaga gitu dari fitnah ya, contohnya yang saya maksud itu jangan terkesan kita contohnya pokok-pokok malam terlalu larut gitu ya. Ini terus terang aja begitu. Misalnya dulu kan sudah ada kursi kita di belakang ini dulu kalau terlalu lama-lama di luar itu kan kesannya
gimana lah begitu kan. Tapi kalau di dalam masjid lama-lama mungkin orang mengaji, taklim, pas segala macam lah mungkin sampai pagi tak apa-apa begitu. Ini menurut saya begitu. Jadi kalau sampai jam 12 mungkin bisa begitu kan. Ada lewat dari jam-jam itu. Nah, itu ini dari Mas nih. Nah, jadi kita jaga itu aja. Kalau yang lain saya lihat sudah bagus, alhamdulillah. Yang mendukung karena semua tidak satu pintu kata Mas Abdul tadi. Semuanya bisa dilakukan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ini kita juga punya angan-angan besar. Ya kalau mau jadi orang besar kita berangan-angan besar itu bersahabat dulu gitu. Apa-apa, mudah-mudahan kita aminkan. Jadi cukup segitu aja Ustaz. Jadi tolong dijaga. Mohon maaf bukan bahasa pokok-pokoknya apa nih, bahasa apa nih? Kumpul ya. Jadi ya kumpul ke situ ya. Waktunya mungkin perlu di apa? Bahasa Cina saja setelah apa lah kumpul-kumpul itu ya. Nah itu langsung ya terus apresiasi dengan semua yang kita buat. Mikir saja, mohon maaf sekiranya kekhilafan salah ucap. Bila kita berdoa, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya tambah ya. Tambah sedikit. Ya. Ya. Usul saya tadi pertama tentang visi-misi, tolong siapkan ya soalnya nanti perlu patokan kita kerjaan ini kegiatan kita. Visi yang beda, visi itu jauh ke depan. Nanti kita punya betul visi kita. Ya, makmur aja. Visi makmur ya. Makmur aja, makmur presentasi. Kemudian tadi kriteria orang tidak mampu yang kita bantu untuk ukuran tadi. Kemudian jangan nanti akan ada diri sendiri masyarakat kita. Jadi di sini enggak. Jadi dibikin kriteria ya atau aturannya orang yang kayak apa sih kita bantu. Jadi ada patokannya ada semua pun melihat sama. Ya kan menurut si A jadi baik waktu itu miskin juga menurut si A jadi enggak mau kerja ini kan karena juga kan. Yang ketiga tentang ambulan kalau saya lihat kemarin di WA itu terlalu ada di kemarin itu terlalu sedikit apa jobdesknya. Kita melihat itu soal mobil itu dua tua. Yang kedua tidak ada surat mungkin. Nah itu ada batasan jangkauannya. Apa bebas bisa kerengan bisa buka baru? Kan tidak. Nah itu dibikin. Mungkin kalau kemarin saya bilang cukup channel itu aja. Ya. Pasal boleh tak? Atau tidak mobil kita tidak ada surat. Nah, dan tidak akan berbahaya buat supirnya. Kalau disiapkan surat-suratnya kira-kira siapa yang depan. Jadi itu Pak. Karena kemarin itu memang sudah ada pemikiran juga karena mobil kita sudah tua. Kalau mau gimana saya ya. Oke. Ada beberapa alternatif kemarin itu. Jadi bagaimana dalam jangka waktu panjang, dalam jangka 3 tahun kita beli mobil baru. Itu ada pemikiran kemarin itu Pak. Jadi punya sementara sekarang ini yang sudah jadi, kan itu tuh. Yang ini kita rawat karena mesinnya bagus, kan? Nah, ada beberapa alternatif kemarin itu. Ada yang mau dijual, ada yang mau potong, dibangun, gitu. Nah, sekarang kita manfaatkan saja itu. Kalau ada uang, kita beli baru. Kalau kaki bisa nambah kita tidak. Biasa gini kan? Ya. Ini yang ada sekarang. Itu nanti
mesin sehat gitu ya. Kita bawa cuma sampai puskesmas kan. Puskesmas sampai ke kuburan ya. Jadi itu sementara penting kita cuma cerita dari knowledge saja, ya. Dan yang kita pikirkan bersama-sama, bagaimana bisa diakuran itu kita pikirkan. Mungkin ya. Ya, kemudian saya tambah ingat ya. Kemudian kita tambah lagi, memang masalah nolong-nolong itu kalau itu belum satu kebutuhan saya juga kebutuhan, kan? Sosialisasi, nongkrong, hobi. Walaupun saya tidak hobi, nongkrong, hobi, tidak bisa itu. Tapi kalau ada kawan-kawan yang punya keinginan seperti itu, oke, kita gabung, ya. Cuman ya tidak waktunya aja ya, waktu jadi dan nanti yang maksud saya, jangankan duduk di situ, tidur di masjid itu boleh. Jadi kita konsep kita kembali ke surau itu belum berpindah. Jadi segala kegiatan itu masjid bisa ada masjid, bisa ada dua. Jadi masjid ini sentralnya untuk kegiatan-kegiatan. Ada memang ibu ada yang butuh itu tempat parkir untuk jadi tempat duduk. Nah, itu sementara. Ya, kalau memang kita sepakati nanti, yang mungkin di mana kira-kira yang mungkin kalau di bersosialisasi belakang, kopi ada yang berani bersedekah kan bisa-bisa aja. Karena di sana kalau memang itu dibutuhkan, di situ disediakan kopi, teh, wifi gratis, kan gitu. Jadi silakan Anda masjid mengadakan berapa tidak kan gitu, ya. Nah, boleh. Ya, jam. Jadi tolong jamnya jangan sampai mengganggu pada kita. Pada itu ketika jam sholat saya nongkrong itu jelas, kan? Di tengah malam boleh lagi. Malamnya jam berapa kan? Tentukan aja ketuaan. Kira-kira gimana? Jam 11, 12, guys, sepakat kita bersama aja. Jam 12 sudah maksimal ya. Jam 12 maksimal. Kemudian setelah itu kalau nak juga di masjid atau di kereta remaja kan ada sana. Data sampai nak apa? Ya remaja ada sana. Kereta remaja ada. Bisa manfaatkan oleh remaja itu, ya, untuk mengembangkan dirinya. Jadi memang sentral kita di masjid ini kegiatan semuanya. Jadi boleh. Kalau ada musafir kan kita inginkan masjid kita ramah musafir, masjid kita ramah anak, masjid kita ramah lansia. Itu ada kriteria itu Pak. Yang ramah musafir itu seperti apa? Yang ramah lansia itu seperti apa? Yang ramah anak itu apa kriterianya? Ada. Ya. Jadi itu yang kita inginkan. Kita seperti yang di jalan, masjidnya ramah musafir disediakan kopi, teh, kan ngecok kan itu. Ada itu kan senang kita kan. WC-nya ditutup. Ya, orang buang air itu untuk WC-nya ditutup. Itu saya kunci. Kalau kotor bersih kan, kalau rusak perbaiki. Nah, jadi kalau konsepnya seperti itu. Kalau WC tempat merah, tempat pipis kan, apa orang dilarang apa? Ini mengenai apa Ustaz? Mengenai apa? Sertifikat. Iya. Masjid ini ya saya juga berbincang Pak Adi mengenai mana posisinya masjid kita supaya lebih legalitasnya lebih kuat kan itu. Juga menyangkut dengan hal lainnya. Semua itu
kita dalam bincang-bincang dengan Pak Jibril, rencana tadi mau ke menghadap ke desa saya cepat. Akta keramaiannya, angkanya itu sudah saya buat dan sudah selesai kita dengan perintah ukur, pemuda dan ukur berupa kita dan untuk dibuat tanda tangan dan ada hibah dari desa saja. Rencana tadi mau kita cepat. Ya, insya Allah itu prioritas kita, legalitas kita, ya, legalitas rumah ibadah kita, prioritas KPD. Ya, dan juga Bu, ya silakan Pak, serta dari sini boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin sedikit agak menyampaikan berdasarkan dari apa yang telah disampaikan oleh peserta rapat dari awal tadi. Mungkin ada yang perlu kita tinggalkan di sini masalah dan tugas dan tanggung jawab pengurus yang disampaikan tadi, termasuk bidang-bidang yang itu apakah akan kita revisi ulang atau sudah disetujui yang ada yang dibuat sekarang. Jadi harus kita finalkan karena itu menjadi dasar bagi pengurus atau pimpinan untuk bergerak ke depan bekerja. Nah, jadi apa mau kita lengkapi atau ada penyesuaian atau bagaimana? Kemudian saran saya, kalau misalnya ada penyesuaian, mungkin akan lebih baik penyesuaian itu dirembukkan dulu antara ketua, mungkin kemudian para penasehat dan koordinator bidang. Jadi baik masalah yang tumpang tindih tadi atau misalnya penambahan bidang dan lain-lain. Jadi sehingga job description itu yang sudah disetujui bersama. Jadi tidak ada lagi komplain-komplain atau ketidakjelasan. Nah, jadi dan itu harus selesai dulu. Selesai dan itu sudah dibuat dan bentuk waktu sudah ditandatangani. Berdasarkan itulah nanti pengurus bekerja. Nah, kemudian setelah itu selesai, mungkin akan dibuat program bisnisnya. Jadi pelaksanaannya seperti apa? Aduan-aduan pelaksanaannya seperti apa? Jadi nanti masing-masing kita tidak bertanya lagi. Ini kami mengerjakan ini prosedurnya seperti apa? Jadi tidak ada lagi pertanyaan seperti itu. Jadi mungkin itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rencana awal kita memang mau rapat pengurus inti dengan koordinator bidangnya. Rencana awal cuma ada masukan supaya yang lain juga paham, adalah rapat paripurna saja. Karena jadilah paripurna seperti ini. Cuma kadang paripurna kita ada juga sebagian yang tidak hadir. Tidak hadir rapat pertama, tidak hadir rapat kedua, rapat ketiga hadir. Sekarang sehingga informasi di rapat pertama, rapat kedua, hanya belum dihadiri gitu. Maunya ya kita berharap ke depan kalau kita rapat-rapat, sekarang kita dan utama di semua ini, ya ini rapat pertama seperti ini. Ya jadi kita hadir dan paham semuanya. Paham semua yang tidak berjalan paham. Jadi nanti itu kita akan pengurus inti dengan koordinasi ya. Itu koordinator nanti yang akan menyampaikan ini. Kita pilih-pilih itu prioritas, ini jangka pendek, ini jangka panjang, ya. Kita setelah ini kita ada rinci itu dan usulan masing-masing pilihan, jadi kita bicarakan. Mungkin demikian Bapak dan Ibu masih ada. Ya. Modulnya ada kan? Ya. Kalau resumenya dibacakan, ya kami dengar. Cari masuk atau belum? Modul yang Itu sudah sekarang. ya sekarang. Ya, oke. Resumenya apa? Baiklah, untuk hasil dokumen pertama ini kita dari Pak Haji
bidang kewanitaan, diganti yang kedua bidang perempuan, diganti lagi menjadi bidang pemberdayaan perempuan, terus bidang pendidikan. Ini Pak Ajar tadi ini secara umum deh, secara umum bisa ya mulai dari TPQ sampai ke universitas ya Pak. Untuk bidang perlengkapan bersinggungan dengan pengembangan, mulai dari misalnya pembelian terus maintenance pengoperasian perbaikan. Jadi bagaimana sebenarnya ini dijawab oleh Pak Septriadi untuk pengembangan dan penguatan fisik ini yang besar-besar dan tak bergerak. Untuk yang kecil, nah ini dari perlengkapan sarana prasarana ada. Jadi kalau dibilang yang besar-besar kecil itu tidak pas. Jadi tidak bergerak, ya semua tidak bergerak. Jadi gedung, ada kata gedung namanya. Mungkin gedung itu bidang pembangunan gedung, bukan fisik. Kalau fisik tidak bergerak, semua tidak bergerak. Fisik tidak bergerak, dia banyak, ya kan? Jadi lebih tepatnya mungkin gedung maksudnya, ya kan? Yang gedung aja jelas, maksudnya yang menyempurnakannya adalah lengkapan. Ini gedung kedua ini. Ada panas nih, lengkapan. Ini kaca pecah nih. Berarti gedung kan tanggung jawab bidang tadi ya bidang pembangunan. Ini kan bidang pembangunan itu memperbaiki ini. Pembangunan, visi gedung lah. Oke, itulah udah zamannya ya. Bidang pembangunan dan penanganan seperti besar. Kita berkata ini banyak tekniknya. Ini sekarang tekniknya, ya itu bidang perlengkapan. Orang begitu ya. Ini teknik. Desain pintu yang besar pun bidang apa? Ya, nanti ya ada jelas ya. Sudah jelas Pak. Kursi patah dan perlengkapan. Nah, Ya, untuk servis dan perlengkapan. ya, untuk selanjutnya dari penjelasan untuk DKM tadi kan Pak. Tadi sudah dijelaskan Dewan Kemakmuran Masjid. Maksud itu masalah kalau DKM dia ada misalnya di bidang peribadatan ada buat subbidangnya yang masuk pemakaman. Tapi tadi sudah dipaparkan. Selanjutnya untuk masalah visi-misi ini masih menjadi PR di kepengurusan. Untuk misi yang sementara dicatat adalah makmur di dalam segi. Selanjutnya instruksi dari Pak Adil Sori mengenai ya BPKB SMK tadi. Terus untuk selanjutnya dari Sakadar. Nah ini untuk mengaji sistemnya bagaimana, apakah ini melibatkan orang tua. Nah ini dikembalikan kepada bidang pendidikan. Terus selanjutnya yaitu tadi di ambulan. Nah untuk ambulan penyesuaian ambulan ini batasannya di rutenya di puskesmas. Ya mulai sekitar. Terus untuk selanjutnya ini dari Pak Mariulis. Nah, ini untuk masalah penyesuaian apakah diperlukan untuk tugas-tugas dari bidang koordinator ya Pak ya. Pak Mariulis selanjutnya dibuat juga dan jenisnya. Untuk dari Pak Jasman tadi untuk jamnya ya Pak tadi kan. Jamnya sebenarnya mungkin saya mau nambah Pak. Jamnya itu Pak kalau sebelum-sebelumnya inilah jadinya Pak. Kami ngumpul selama ini Pak. Kalau misalnya Bapak mau tahu gitu, inilah hasilnya. Maka dari yang kita susun, yang kita tahu dari masyarakat, inilah yang kita tuangkan
teman dari masyarakat, dari petugas-petugas yang di kuburan, keluh kesah dari masyarakat. Makanya kalau kami humas turun, pemuda bidang peribadatan humas. Kalau misalnya kita mencolongan Pak, tiga nih Pak, kita jawab. Karena kita di masjid kakinya tiga Pak untuk di lapangan. Segala bentuk informasi ya termasuk masalah lesuki sebenarnya colongan Pak. Kan bidang peribadatan ada apa? Bidang humas ya memang terus secara humas sebenarnya kan Pak ini bersentuhan langsung ya sama masyarakat. Dulu kesal pertama pengaduan humas. Bidang yang lain sebenarnya kan servis Pak. Keluarnya apa? Ngaji pendidikan di surga. Humas dan informasi pendidikan dunia bidang peribadatan di surga. Apa? Misalnya butuh tenda perlengkapan di surga. Misalnya ada acara berkuda di surga. Begitu ya Pak. Nah, jadi memang harapan ke depan untuk kita bisa bersama-sama. Sebenarnya semua bidang ini harus berkesinambungan Pak. Untuk mungkin jumlah sama jumlahnya untuk teknis kerja di lapangan. Nanti kan berkesinambungan ya perlengkapan. Misalnya ada keterbatasan didampingi dengan bidang pembangunan. Misalnya untuk belajar. Misalnya perlengkapan tidak tahu misalnya spek cangkul, gitu kan? Pokoknya speknya peribadatan speknya yang gimana? Yang buaya, kalau tidak dari mana atau yang masih punya? Mungkin bidang perlengkapan atas utusan dari Pak Kardani bidang peribadatan yang lebih memahami pendamping. Nah, Nah, tadi Pak Yasman kan tidak melarang cuma jamnya. Kalau memang itu berjalan begitu kegiatan kita silakan ke atas. Karena kalau kita mukul itu lewat jam, itu orang melihat enak. Waduh, nggak perlu orang tahu kan? Kita kerja kan, membahas tentang program. Tapi lu melihat di luar kan tahu. Nah, silakan aja kita lewat atas. Itu batasnya. kalau jam ini dibatasi Pak, ya Untuk di luar Sampai jam 12. Selanjutnya ke atas. Nah, itu teriak. Pindah aja ke server. Iya. Ya. Untuk pagi itu enggak apa-apa. Jadi kalau untuk pengurus Pak atau untuk umum? Untuk pengurus juga. Karena orang nggak tahu tuh siapa yang tolong. Karena kalau saya membaca di Pak Yasman, karena impiannya Pak Supriyadi menjadi musafir, kalau kita berawal seperti itu tidak saya butuh musafir Pak untuk tanya. Misalnya saya tanya keluar pun dia nggak bisa jadinya kalau dibatasi gitu. Cuman kalau penyesuaian, oke bisa. Yang saya maksud ini duduk-duduk di sana itu jangan sampai jam larut malam. Kalau mulai di sana tidak ke atas. Ini maksudnya ada yang lain. Iya. Jangan melempar begitu gitu. Tidak, ini kan saya menyampaikan kalau kita tahu. Ya. Jadi tadi udah clear tuh. Ya, udah clear. Udah clear dari yang kita sepakati tadi. Kalau yang apa silakan. Maksimal sampai jam 12. Kalau masih mau melanjutkan untuk menjaga-jaga dan ada juga baik kan gitu kan. Cuman kan kadang pandang berbeda-beda. Maka untuk mengantisipasi itu silakan gunakan sekretariat. Mau sampai subuh pun tidak ada masalah. Ya, mau sampai subuh kan ada sekretariat remaja, ada sekretariat kantor, boleh. Ya, masjid kita ya dulu kalau kira-kira ada musafir, ada orang-orang dia singgah di sini. Ya, jadi pandai saja lah. Ya, pandai saja. Itu intinya. Ya, kita tidak melarang dan tidak. Ya, sepanjang masih dalam. Seperti saya melihat juga kegiatan-kegiatan pemuda itu masjid. Balik ke surau itu. Orang bilang itu presiden itu surau kan. Setelah sesuatu di surau gitu. Jadi saya seperti itu. Daripada dia ngomong kopinya nama, kalau seperti ini kan juga ada sebab juga. Ya, kegiatan-kegiatan mereka mau suara, mereka silakan gunakan masjid. Ya, ya silakan balik ke surau. Ya, jangan ke kafe, kan itu. Atau ke tempat-tempat yang lain, misalnya bulan kan. Kalau ke surau coba kita kontrol. Itu impian
Mungkin ada pula sedikit bah. Ayah kalau berdiri, ya kan? Nah, masih mesti kita ada apa pemikiran sini nyata ke solusi-solusi. Ya, Itu bagus. Kalau posisi kemarin kan agak memalang gitu. Sekarang kan ya. Nah, ya, bukan aja lah. Ya, yang mau minum rokok, mau minum kopi, silakan kopi situ. Nah, saya tak minum rokok, tak minum kopi. Ya, bisa mempersilakan, tak apa-apa. Kopi ya, saya jadi bukan inspirasinya kan. Memang ya, aneh. Ya, jangan terjadi fitnah. Itu aja. Mungkin demikian Bapak, Ibu, terima kasih atensinya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bergerak bersama. Ya, jangan ada kubu-kubu, jangan ada saling pokoknya bersama-sama kita. Mesti kita diatur ramai dengan berbagai macam juga kegiatan-kegiatan positif. Demikian salam kenal, saya mohon maaf sebagai pendapat. Ya, biasanya pada pendapat ini besoknya masing-masing ketua dan bidang gantian kita. Kemarin wakil ketua, pertama saya, setelah itu wakil ketua sudah. Jadi masing-masing kita besok gantian, ya mungkin rapat ini, termasuk koordinator-koordinatornya. Nah kan sekretaris, wakil. saya itu kemarin itu manajemen masjid kita ini Pak, itu pakai sistem modern itu. Ketua satu, ketua umum kan, ketua umum bawahnya itu ketua satu. Ketua satu itu membidangi pemerintah, ketua dua membidangi pembangunan, ketua itu kayak partai itu dulu bisa bikin gitu. Cuma ada masukan nggak salah, pakai bidang-bidang acara, ya, bidang-bidang. Maunya sih seperti itu, kayak DPR itu gitu. Komisi saya ketua satu itu bidang apa dia kan gitu. Nah, Judul aja beda, sama lah koordinator itu berarti bidang. jadi koordinator bisa memimpin rapat ya, yang keduanya masing-masingnya. Demikian, mohon maaf sekali lagi, terima kasih atas perhatian semua. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ada hasil yang benar dan baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum.